Yang tua-tua ini. Tuh bahan bibit tuh. Rendel banget. Nah, dari ini ke sana lebar ketemu garis sana itu 6,8. 6,8. Integrated farmingnya ini bisa beternak. Di sini tanpa ngarit. Ini lebar berapa kali berapa? Hanya 3.000 meter. 3.000 meter. Itu taruhlah hitung paling minim saja ya, kita punya 200 pohon. Iya. Berarti 200 tandan hanya periode awal saja. Iya. Kita dengan harga 50.000 saja. Kita paling enggak sudah dapat 10 juta bersih dari pisang. Panen perdana. Itu paling tidak bisa mengembalikan modal si bibit kelapa satu tahun. Karena 1 tahun hanya sekali panen. Tapi tahun berikutnya kan kita 3 kali panen. Berarti kita punya peluang 500 sampai 600 tandan kali 50.000, 30 juta. Bukan konsep teoritis, sekarang sudah mempraktekkan di sana. Dan kita validasinya di sebelah tadi. Oke. Jadi tidak hanya nanam terus ngopi di rumah nunggu panen kelamaan. Sabar kita ilmunya belum sampai situ. Tetap kita kompetitif untuk mengejar hasil. Nah, ini adalah konsep pertanian dengan tumpang sari. Ini kebetulan kita menginspirasi dari ide cerdasnya Mas Kukuh yang telah terbukti merawat pohon kelapa ganja handok yang sudah ditumbang sari juga. Ini kebun keduanya. Gimana ini konsep seperti apa yang dipraktekkan? Ini adalah praktek dan semoga menjadi motivasi ya supaya calon-calon pekebun nggak ragu-ragu kenapa harus memilih kelapa yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun harus baru mendapatkan hasil. Ini media baru, kita jarak tanam tetap ideal 8x8, 8 memanjang, 8 segitiga, ya kan? Lah, kita perpadukan dengan pisang. Lah, pisang ini adalah rumus percepatan kembali modal. Harus arah matahari. Jadi arah matahari seperti apa itu? Tanaman kelapa ini khusus arah timur. Arah timur, berarti mau meluncur ke timur. Arah timur. Berarti sana timur ya? Ya, sana timur, sana barat. Oke. Space antara lebar kelapa dan kelapa yang sebelah itu kan kalau jarak ideal 8 kali 8, jarak lebarnya 6,8. 6,8. Karena dia zigzag kan. Oke. Tengah-tengah dari jarak lebar 6,8. Iya. Kita kasih pisang. 6,8 itu dari mana? Dari ini ke sana lebar ketemu garis sana itu 6,8. 6,8. Ke sana 8. Sana 8. Miring ke sana 8. Sana 8. Oke, itu mata ya. 5. Oke, mata 5 betul. Pisang ini kita tanam bebarengan dengan kelapa. 1 bulan setelah selesai tanam kelapa, 1 bulan setelah sini tanam ya. Kita tanam pisang karena kita kerjakan sendiri, jadi bertahap. Yang penting kelapanya tertanam. Karena apa? Ini dulu habis panen, bulan kemarau. Jadi media ini setelah panen padi, pas tanggal 14 Agustus dari Pramuka kalau nggak salah ya. Saya tanam ini. Ini tanam saya tuh Agustus akhir lah, taruhlah seperti itu ya. Nah, menunggu ini setelah selesai kita baru buat bedengan. Oh, bedengan berarti menyusul malahan. Menyusul, kita kerjakan sendiri. 1 hari dapat 1 parit. 1 hari dapat 1 parit. Setelah parit ini selesai, bedengan ini selesai, barulah kita aplikasikan pisang. Pisang masuk. Kalau nggak salah di bulan September atau Oktober. Oktober kalau nggak salah. Udah ada hujan 1-2 waktu itu. Lah, pisang inilah nanti selama periode persis 1 tahun nanti September atau Oktober, insya Allah sudah panen. Jenis apa ini pisangnya? Ini pisang Raja Bulu. Biasanya 1 tandan itu pasarnya berapa? Karena katanya di sini diminat itu. Pisang Raja di sini serapan pasarnya bagus. Rata-rata pisang Raja di kebun kami yang sudah terrealisasi itu harganya antara 80 sampai 100. Itu yang di kebun sebelah itu yang ada kelapanya itu. Lah, kita ngitungnya di angka minim saja di 50.000 itu sudah bersih. Kita punya 200 titik pisang. Ini ada berapa? 200. Ini lebar berapa kali berapa? Hanya 3.000 meter. 3.000 meter. Pohon pisangnya ada 200, pohon kelapanya ada 65. Ada 65. Ini nanti proyeksi 1 tahun bisa menghasilkan panen pisang itu taruhlah hitung paling minim saja ya, kita punya 200 pohon. Berarti 200 tandan hanya periode awal saja. Kita dengan harga 50.000 saja. Kita paling enggak sudah dapat 10 juta bersih dari pisang. Panen perdana. Itu paling tidak bisa mengembalikan modal si bibit kelapa 1 tahun. Karena bibitnya ini mahal. Taruhlah bibit panen wangi itu 200.000. F1. Jadi alhamdulillah panen perdana nanti bisa mengembalikan modal untuk si bibit kelapa. 1 tahun itu logikanya.
Masuk Terus? tahun kedua, Iya. kita upayakan nanti 3 sampai 4 kali panen dalam 1 tahun. Oke, karena ini ada anakan ya. Nah, rumusnya seperti itu tadi. Ada Misalkan anakan. ini saja yang terlihat lebih jelas. Oke, siap mana. Jadi kita buat polanya lebih cepat. Jangan 1 induk 1 anak. Iya. Kita ikut 3 generasi. Jadi 1 induk 1 anak 1 adik. Oke, 3 Nanti ya. ada cucu 1. Oh, cucu. Jadi setelah ini panen, selisih 2 bulan, karena selisih antara ini dengan ini itu 4 bulan. Iya. Setelah ini panen, selisih 1 atau 2 bulan dia sudah keluar jantung. Oke. Sedangkan dia dengan adiknya hanya selisih 2 bulan. Sebelum ini pas periode panen persis, adiknya sudah keluar jantung. Oke. Jadi kita paksa 1 tahun 3 sampai 4 kali panen. dalam satu tandan. Satu rumpun ya, satu rumpun ya. Oke. Cuma kita akan keluar lebih banyak pupuk. Sedikit banyak kita pacu untuk pupuknya apa kira-kira? cukup yang subsidi aja Ponska. Ponska. Yang Berapa murah periodenya biasanya? Periodenya ya setahun 2 kali cukup. Setahun 2 kali. Mungkin satu ini cukup berapa? 100 2 gram kilo? cukup. Oh, 100 gram. Hanya 100 gram, jangan. Oh. Tempat kami insya Allah subur. Jadi Oke. modal kami tanam kelapa, tanam pisang tuh yang modalnya sedikit, resikonya untungnya lumayan. Pisangnya akan panen sampai tahun berapa nih? Ini hanya nanti maksimal di 4 tahun. 4 tahun seperti itu ya. Kita 4 Ketika tahun pohon kelapanya kita sudah ratakan, panen. kita fokus untuk kelapa. Artinya ini setelah setahun nggak berhenti. Nggak berhenti, akan terus. dapat terus setelah Mungkin pisangnya sekarang habis. nanti kan periode 1 tahun hanya 1 kali panen. Tapi tahun Pertama. berikutnya kan kita 3 kali panen. Oke. Berarti kita punya peluang 500 sampai 600 tandan kali 50.000, 30 juta. Dan Hanya ini- dari pisang. Dan ini Insya Allah. bukan konsep teoritis, sekarang sudah mempraktekkan Kita di sana. praktek, dan kita validasinya di sebelah tadi. Oke, kalau misalnya ini kurang subur, saran apa yang mungkin Kurang subur lahan- berarti airasinya kurang lancar. kasar, terus mungkin dikasih mungkin ada pupuk-pupuk. Kalau emang Standar asam kan gimana? pasti boleh dikasih dolomit. Dolomit. Kan? Kalau sebetulnya kan karakter tanah di setiap masing-masing wilayah itu yang tahu petani tersebut. Oke, betul. Jadi aplikasi di tempat kami belum tentu sama di tempat yang lain. Oke. Itu terkadang yang para audien itu kurang jeli di sini ya. Oh, Betul. tanah di kami kok udah dikasih pupuk nggak subur-subur. Kemungkinan tanah itu terlalu kritis. Kalau terlalu Oke. kritis harus dikasih banyak-banyak pupuk kandang atau organik. Karena apa? Untuk membuka pori-pori tanah supaya cacing berkumpul di situ. Oke. Sama halnya seperti ini. Yang kami aplikasikan semua daun ini yang sudah tua kan hanya kita taruh bawah. Nanti bakal organik dengan daun. sendirinya. Oke. Jadi rumput di sini pun nggak kita herbisida, hanya babat. Oke. Babat jatuh, Jadi- babat jatuh gitu aja. Jadi pupuk lagi. Nanti dengan sendirinya rumput akan rapat. Oke. Ya kita bisa ibaratnya kita ambil atau kita potong ya untuk pakan domba juga boleh. Oke, karena di sana ada domba, ada Jadi, kelinci. Memang Mantap. pakan di lingkungan kita saja. Cukup yang nanti yang dibersihkan hanya di dekat pokok-pokok kelapa seperti ini. Cukup seperti ini. Ini pun ketika mau memfungsikan ini sayuran sehat, Krokot ya. rokok. Mantap. Ini bisa dikonsumsi. banyak manfaatnya. Ada Betul, bayam liar betul. juga. Nah, terkadang semua yang sudah komplit di sini kita masih belum mampu mengoptimalkan. Betul. Karena terlalu banyak pengunjung, kita capek pelayanan. Tapi kalau dinikmati dengan Ya, keceriaan, alhamdulillah. mengedukasi, menginspirasi Nah, itu insya Allah keberkahan. itu yang jadi manfaat berkah. Karena insya Allah seperti ini, konsep seperti ini, karena kita nggak ada unsur di markup atau tipu-tipu, ini hanya role model, Role model, akan dicontoh. Dan insya kita Allah. swadaya mandiri. Itu. mandiri, betul. Makanya kalau ada yang permodalan kayak di Bumdes dan sebagainya, Kenapa nggak dimulai dari sekarang? oke. Lucu itu kalau nggak segera itu. Untuk apa ini? Oh, kalau ini kemarin kan banyak kelinci juga yang kita masukkan ke sini. Dimakan. Ternyata daun pandan wangi ini dan pelepahnya pun manis. Dimakan oleh kelinci yang terjadi. Iya. Maka kita kasih potongan galon, akhirnya kelinci nggak ikut makan Oke. si pelepah. Iya. Karena pelepahnya ternyata disukai kelinci. Manis. Ini perawatan juga sama ya, konsepnya Sama. sama Ponska gitu ya. Dengan minim tadi kalkulasi seperti pohon yang sebelah, rata-rata sampai panen tuh hanya menghasilkan sekarang 200.000 Iya, 200.000 per pohon. per pohon. Mungkin Kalau sama- ini lebih, sama- karena ini bibitnya bibitnya udah mahal. 200.000. Oke, ya mungkin Kalau ini paling sekitar 400.000. 300 lah mungkin. Ya, 300. Ya, selisih 130.000. Selain integrated farming menggunakan konsep tanaman tumpang sari, juga ini terdapat konsep integrated farming dengan ternak dan hewan peliharaan. Domba full itu bisa, contoh ini kapasitas setengah hektar itu 50 ekor 50 tanpa ekor. ngasih pakan. muat. Sekarang referensi kita, kami di Desa Wolo tuh punya lapangan bola.
yang rumputnya tuh full sepanjang tahun. Nggih. Karena di musim kemarau di kami pun ada pengairan. Nah, di sini pun ada pengairan. Nggih. Lapangan bola di desa kami setiap hari cukup untuk merumput 50 sampai 70 ekor domba setiap hari. Jadi yang tahu Desa Wolo bisa dikonfirmasi ke lapangan Desa Wolo. Setiap hari domba itu merumput lebih dari 50 ekor tuh setiap hari. Sedangkan lapangan bola itu 7.000 meter. Dan lapangan itu rumputnya nggak pernah habis, pengelola masih motong rumput per bulannya. Apalagi ini 6.000 meter kambing-kambing atau domba-domba kita sendiri. Di sini kan sedikit terjarah karena banyak pengunjung, beberapa petakan ini habis rumputnya keinjek-injekan seperti itu. Tapi di media yang lain kan rumput masih banyak. Dan nggak sempat tinggi, rumput selalu siklusnya domba. Ketika ada hijauan baru dia pasti merumput. Belum lagi ada bonus ayam. Iya, ada ayam kelinci itu taruhlah dia itu nunut urip lah, macam nunut urip. Lah, bagaimana akumulasi kita untuk 2 tahun ke depan ketika kita targetnya sudah mencapai 50 indukan domba? Nggih. Insya Allah ketika kita masuk 50 indukan domba, ketika kita sudah melihat pola beranak dan bunting atau hamilnya ya. Nggih. 2 tahun lagi insya Allah kita mencapai 50 indukan domba. Menuju ke 50 kan kita bisa jual pejantannya. Dan itu bisa untuk kembali modal juga kan. Sebetulnya nggak kembali modal sih, wong mereka juga nggak ngasih makan. Kembali untung itu resiko. Resiko itu untung itu resiko. Lah, ketika target kita 50 indukan domba, paling tidak minimal kita seminggu bisa motong 1 domba. Bagaimana kita aplikasikan di sini, ada warung atau bangsal, kita buat menu Sabtu Minggu 1 ekor domba. Tadi kan disemprot insektisida. Nggak pengaruh sama rumput untuk dosis dimakan. Kita emang rendah. Oh, satu dosisnya rendah. Kedua, kabut yang jatuh ke rumput kan nggak segitu banyaknya karena kita penyemprotan fokus di ujung-ujung saja. Buahnya saja kan nggak kita semprot. Yang kita semprot kan hanya paling ujung, yang rawan-rawan titik diserang oleh kumbang. Hanya itu saja. Ya. Ini limbahnya sekaligus jadi pakan ternak. Ini sisa-sisa seperti ini pengurainya adalah si domba. Ya domba, ya kelinci, ya ayam, biar-biar. Kalau masih serabut yang masih basah seperti ini, beberapa dimakan domba juga. Bener, kelinci doyan juga ini ya. Mereka sebagai pengurai juga di sini. Jadi, artinya zero waste, artinya nol sampah di sini benar. Dan ketika limbah-limbah itu dimakan sekali ya. Nah, ketika kita lebih detail lagi kan, seperti ini. Kan ada kotoran-kotoran si kambing juga ya atau kelinci ya. Oke, pupuk alami. Dengan proses alam sendiri kan nggak butuh percepatan yang harus kita kasih. Atau penguraian misalkan kayak apa itu E4 dan sebagainya nggak harus segitunya, biarkan saja dia kan hancur kena matahari, kena hujan, dengan sendirinya menjadi proses pupuk organik untuk si kelapa juga. Nah itu mereka istirahat. Kambingnya pada berteduh ya. Toh gemuk juga kan. Mantap. Ini dulu yang berapa tadi? 5. Sekarang jadi 13. So, wih tuh. Integrated farming. Setengah tahun lagi 20 insya Allah. Setengah tahun lagi 20 ya. Target kita itu ayam, kambing, kelinci ada 50 ekor lebih. Ini ayamnya ayam apa nih? Ayam biasa, kayak ayam KUB. Oke. Ayam kampung unggulan. Ini kita akan buang sampah, ini sebenarnya nggak buang, ini hanya memindahkan untuk pemerataan. Karena di sana juga nanti akan kita lagi. Wah ini yang tua-tua ini. Tuh bahan bibit tuh. Oh ini limbah-limbahnya. Ini bukan limbah-limbahnya ini. Tuh dibuang. Si kambingnya pada datang nih. Tuh makan tuh. Integrated farmingnya ini bisa beternak. Di sini tanpa ngarit. Ini konten integrated farming. Itu baru metik tuh. Dipetik-petik ini udah. Ini bukannya enggak banyak, ini kan udah dipetik-petik. Sisakan 1 untuk bibit. Sisain untuk bibit karena yang sisain yang kecil-kecil. Ini mau petik lagi tuh. Karena permintaan. Ini ngambil kelapa, tolong Mas Kuku ambil kelapa. Ngeri, harus manjat. Enggak ini. Tuh, nginjek tanah itu, bukan kayak hantu. Panen degan. Mohon maaf, kalau di Kebumen nggak ada panen degan. Kencai entok. Eman.
Enten betul genja endok jarang ya. Eman pasti itu bibit Pak ya. Nah, ini real panen genja endok. Tuh 2 tandan, tadi dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 tandan isinya 25. Oke, 25 ini 2 tandan. Kelapanya, dan kita tahu bahwa salah satu pupuk terbaik itu unsur dari pohon itu sendiri. Makanya kalau konsepnya metik terus dikupas di sini, ini jadi pupuk terbaik untuk kelapa ini. Ingok tekan kini barang. Kebab belum Barto?